Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kok malah jadi nyanyi ya guys? Sekarang kita bahas pelangi aja yuk. Ada yang tahu kenapa pelangi bentuknya melengkung? Mari kita tanya satu-satu. Karena bumi bentuknya bulat kali kan. Terus juga efek dari air yang menguap, terus itu kena cahaya. Karena kalau pembiasannya jadi seperti itu gitu, lengkung. Yang mengikuti bola dunia kali. Ya, sama aja nih jawabannya. Jawabannya nggak berhubungan dengan bola dunia kok. Kalau lurus nggak kelihatan tuh Kak. Karena kalau lurus jangan daya. Belum ada yang benar ya. Pelangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lengkungan warna spektrum di langit sebagai akibat adanya pembiasan sinar matahari oleh titik hujan. Semua warna yang dihasilkan oleh pelangi berawal dari cahaya matahari. Matahari itu sendiri memiliki beberapa warna yang disebut polikromatik. Nah, karena warna-warna itulah kita dapat melihat dengan jelas wujud pelangi. Iya, pelangi bentuknya melengkung itu antara dipengaruhi ya satu faktor dari sudut pandang mata kita dengan arah datangnya sinar matahari dan posisi dari butiran air. Ternyata guys, warna pelangi itu banyak banget loh. Hampir semua warna yang ada di dunia. Tapi, cahaya yang dapat ditangkap jelas oleh mata manusia cuma ada 7 warna tuh, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa dikenal dengan Magico Ibiniu. Ketujuh cahaya inilah yang dikenal sebagai cahaya tampak guys. Kalian sadar nggak? Kenapa warna merah pada pelangi letaknya selalu di atas, sedangkan warna ungu letaknya di bawah? Ayo. Ternyata hal ini disebabkan karena cahaya merah adalah spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang paling panjang, sehingga selalu berada di atas. Dan sebaliknya, warna ungu selalu di bawah karena panjang gelombang pada cahaya ungu rendah. Nah, yang unik dari pelangi itu guys, ternyata bentuk sesungguhnya pelangi itu bulat loh. Namun selama ini, kita melihat bentuknya seperti busur karena terbatasnya sudut pandang mata kita. Akhir-akhir ini, suhu di Indonesia itu kadang panas kadang dingin ya guys. Suhu atau temperatur ini dapat diukur dengan alat yang namanya termometer. 4 macam skala suhu yang paling dikenal adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, tahu nggak sih guys, kenapa di Indonesia menggunakan Celsius? Yuk langsung kita tanya aja. Karena Indonesia adalah negara tropis. Mbak Kiki, nggak ada hubungannya kali antara iklim sama satuan suhu. Kamu nggak cocok kalau pakai Reaumur. Kalau Fahrenheit nggak mungkin kan? Ribet kali kalau Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Sebenarnya sama aja ya dek, cuma angkanya aja kok yang beda. Biar nggak panas. Biar nggak panas sekali ya. Ya udah deh, kita kasih penjelasannya. Jadi ternyata guys, yang menyebabkan kita menggunakan Celsius karena Indonesia pernah dijajah Belanda. Nah, kalau ada yang bertanya, loh, apa hubungannya dijajah dengan suhu? Begini ceritanya guys. Belanda dan kebanyakan negara di Eropa menggunakan Celsius sebagai satuan derajat. Nah, karena kita pernah dijajah Belanda ketika itu, maka Indonesia pun menggunakan satuan derajat Celsius deh. Nih, kalau nggak percaya, kita dengar penjelasan Pak Hadi deh. Itu kembali kepada ini ya, sejarah masa lalu kita pernah dijajah oleh Belanda. Itu yang Belanda sendiri itu menggunakan Celsius sebagai alat ukur untuk mengukur suhu. Begitu. Nih guys, sejarah awal termometer. Termometer pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei tahun 1592.
Ilmuwan inilah yang pertama kali memperkenalkan termometer sebagai pengukur temperatur. Namun, termometer yang dibuat Galileo tidak memiliki skala yang tetap. Pada tahun 1700, Gabriel Fahrenheit, ilmuwan Belanda, menemukan termometer dengan akurasi yang lebih bagus. Termometer ini terbuat dari air raksa dan untuk titik terendah menggunakan campuran air es dan garam. Tahun 1742, ilmuwan Emil Celsius mengusulkan bahwa nilai yang ada pada es ataupun air mendidih bisa digunakan sebagai nilai titik lebur dan titik didih. Sehingga pada tahun 1948 disepakati bahwa 0 derajat sebagai titik lebur dan 100 derajat sebagai titik didih, yang kemudian lebih dikenal skala Celsius. Skala ini adalah yang paling sering dan banyak digunakan di dunia. Skala Celsius hampir mirip dengan skala Kelvin, sehingga cara mengubahnya ke Kelvin cukup ditambahkan 273 aja guys. Yang unik dari Kelvin adalah tidak memerlukan tanda derajat dalam penulisannya. Misalnya, cukup ditulis suhu 20K saja, tidak perlu 20 derajat Kelvin. Gimana? Sudah paham atau masih pusing? Hahaha. Kalau yang pusing, coba deh dibuka lagi buku pelajaran sekolahnya ya. Guys, banyak yang bilang kalau embun pagi bagus untuk anak kecil yang lagi belajar jalan. Bener nggak ya? Sesaat lagi kita ulas secara lengkap ya. Jangan kemana-mana. Oh, kata orang tua kita begitu. Karena kata orang tua kita begitu.